Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Pagi hari ini saya akan sedikit cerita tentang apa ya? Biasanya kan kalau pagi sarapan, tapi ini tidak untuk tentang sarapan, tapi kita cerita tentang piknik ya, jalan-jalan keluar dengan cara backpacker, piknik atau liburan atau apapun. Bisa dengan cara menggunakan travel atau dengan backpacker. Backpacker itu artinya kita urus sendiri semuanya ya. Kita kalau pergi di dalam negeri, ya biasanya kebanyakan teman-teman semuanya pasti ya backpacker, ngurus-ngurus sendiri, pesan-pesan tiket sendiri, pesan hotel sendiri, itu sudah biasa ya. Jadi karena ini kami sekeluarga akan pergi ke luar negeri ya, pergi jalan-jalan ke Australia bersama anak cucu. Jadi pilihan backpacker ini kita ambil karena memang yang pertama adalah keuntungannya karena bawa anak-anak kecil. Kalau travel semuanya aturan waktu itu sudah tepat sekali, sudah terencana betul ya. Kalau travel kan, kalau kita ikut travel tentunya kalau berangkat jam 7, di bandara jam sekian, makan pagi jam sekian, makan siang jam sekian, itu sudah harus diikuti betul. Tapi kalau kita membawa anak-anak yang kecil-kecil, tentunya kan mereka kadang-kadang ya masih main-main, masih tidur-tiduran, masih ya ngapain lah mereka, namanya juga anak-anak. Kita terpaksa menyesuaikan, walaupun memang menyesuaikannya ya juga ada batasnya juga, tidak mesti kita ikutin mereka terus bermain atau apa gitu. Jadi itulah alasan memilih backpacker. Kemudian kalau persiapan untuk backpacker tentunya memang sebaiknya kalau teman-teman kalau sudah pernah ya ke suatu tempat, pernah traveling ke suatu tempat, mungkin kalau melakukan cara backpacker ini aman-aman aja karena kita sudah pernah tahu ya, daerahnya sudah tahu, kita akan pergi ke sini ke situ ya, mungkin sudah tahu. Jadi pilihan ini kami ambil karena memang anak-anak sudah pernah dulu, waktu mereka kuliah dulu, mereka sudah pernah ikut travel gitu, waktu masih kuliah dulu ikut travel ke Australia. Jadi kalau sekarang bersama keluarga, mereka sudah hafal juga jalan-jalannya, sudah tahu lah gitu. Jadi yang pertama harus dipersiapkan tentunya untuk backpacker ya sama saja dengan travel atau apa, adalah visa ya, visa. Kalau kita sudah punya paspor tentunya kita harus ngurus visa. Visa ke Australia ini sekarang bisa kita urus lewat online. Jadi tidak perlu kita jalan lagi ke kedutaan atau ke mana bagian yang ngurus-ngurus visa itu ya. Sekarang visa sudah kita bisa urus online. Jadi dari rumah tinggal buka laptop, ketik alamatnya, alamat websitenya, kemudian tinggal isi, tinggal masukkan data, masukkan apa yang diminta, ada paspor, ada KK dan sebagainya. Tinggal masukkan aja apa yang diminta, nanti keluar deh, 1 minggu kemudian sudah keluar visa online ya, setelah kita bayar tentunya ya. Kemudian dipersiapkan lagi adalah tiket pesawat dan hotel ya. Tentunya kalau backpacker ini kan kita pengen cari yang murah ya, yang murah-murah itu tentunya kita bisa melihat harga tiket yang selalu berubah-ubah ya.
atau paling tidak ya memang kalau kita pesan jauh-jauh hari pasti kita akan mendapatkan harga yang murah ya. 6 bulan sebelumnya kalau kita sudah punya rencana 6 bulan paling tidak kita sudah merencanakan, kemudian kita cari harga tiket yang mana yang paling murah, dari mana ke mana ya. Seperti ke Australia ini kan ada jalurnya bisa dari Bali, bisa dari Jakarta juga ya. Jadi kebetulan saya memilihnya, kami keluarga dari Bali, berangkat bersama-sama dari Bali. Jadi dari Bali kita berangkat bersama-sama, saya sendiri dengan istri dari Jakarta ke Bali, kemudian anak pertama Dewi Husodo dari Lombok ke Bali, kemudian anak kedua Kinanti Husodo dari Surabaya ke Bali. Dan kita berada pada titik kumpul pada jam dan waktu yang telah kita tentukan bersama untuk berangkat bersama-sama dari Bali ya. Itu yang kedua mengenai tiket, kemudian yang ketiga mengenai hotel. Hotel juga bisa kita pesan lah, semua sekarang zamannya online, semua bisa kita pesan lewat Traveloka, tiket.com dan lain sebagainya, kita bisa pesan. Mau pesan lewat manapun bisa. Tinggal kita lihat-lihat mana yang murah, yang mana yang cocok, yang mana yang sesuai dengan tipe yang kita inginkan ya. Tempatnya tidak jauh dari tempat wisata dan sebagainya, kita pilih-pilih sendiri ya. Tinggal kita lihat tempatnya di sini, nanti kita cocokkan di tempat wisata yang mana. Kemudian setelah itu kita mau kemana di sana itu, kita buat juga itinerary-nya ya. Seperti kalau travel punya itinerary ya, itinerary itu artinya kita jadwal kita dari sini ke sini itu, kita juga buat jadwal juga. Hari pertama kita mau kemana, hari kedua kita mau kemana, hari ketiga kemana, dan seterusnya ya. Kemudian transportasi di sana apa yang kita gunakan. Jadi kalau sudah ada itinerary-nya, jadwal-jadwal perjalanan kita di sana, kita lebih enak, nyaman sudah, tinggal ikuti aja. Kemudian transportasi, ini penting juga, transportasi di sana ya. Di sana transportasinya menggunakan mobil atau menggunakan pesawat. Dari kota satu ke kota lain mungkin menggunakan pesawat ya, kita ikuti, atau dari kota satu ke kota berikutnya dengan mobil, kita sesuaikan dan kita rencanakan juga. Kemudian oh ya, tadi yang naik pesawat ya, naik pesawat tadi mungkin perlu diperhatikan ya, pesawat itu mempunyai kapasitas untuk bagasi berapa kilo, 20 kilo misalnya, tetapi kadang-kadang tidak bisa diakumulasi jumlahnya. Artinya, misalnya kita berlima, mestinya kan berlima itu dapat akumulasinya 20 kali 5, 100 kg. Tetapi ada maskapai tertentu katanya, satu orang ya 20 kilo, jadi gitu. Jadi tidak boleh dilebihi. Kalau kurang boleh, tapi kalau kita lebihi, misalnya satu orang, satu itu koper itu buatnya 30, jadi nggak mau, dia tidak boleh ya. Jadi harus satu koper 20 kilo. Atau mungkin mereka ada toleransi 3 kilo gitu, katanya ada 23 kilo gitu. Nah, sehingga ini perlu diperhatikan. Jadi kita karena bawa anak-anak, kadang-kadang anak-anak banyak, sehingga kalau diakumulasi dapat jatah bagasi kira-kira 100 kilo, tetapi kalau membawa koper 5 kan juga merepotkan. Ya, banyak kopernya jadinya. Padahal misalnya itu untuk anak berlima hanya butuh 60 kg, jadinya hanya membutuhkan koper 2 kalau 30-30, tapi 30-30 bisa
bisa kita kena denda karena itu dianggapnya berlebihan satu koper itu. Ya, itu perlu diantisipasi seperti itu. Ya. Kemudian di sana mengenai cuaca juga kita harus sudah persiapkan. Cuacanya apa di sana? Apakah musim dingin, musim panas, atau apa? Tentunya kita sudah searching di web Google, kita bisa tahu sekarang zamannya apa namanya, sudah semuanya bisa kita ketahui. Tanggal berapa, bulan apa kita sudah tahu, musimnya apa, suhunya berapa, ya. Jadi kita sudah mempersiapkan semuanya itu. Jadi itu saja yang beberapa hal yang penting bagi teman-teman yang akan mempersiapkan diri untuk travel secara backpacker ya. Jadi kita persiapkan sebaik-baiknya dari rumah sehingga nanti sampai di sana tidak menyulitkan kita. Itu saja dari saya, sampai ketemu nanti dalam laporan-laporan berikutnya dari beberapa kota. Jadi kami nanti ke Adelaide yang hari pertama sampai hari ketiga keempat ya. Kemudian ke Sydney, kemudian ke Canberra, kemudian balik lagi Sydney dan kembali pulang ke Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, nanti kita sambung berikutnya. Salam. Hari ini tanggal 15 Juni 2024 sekitar jam 10 malam. Kami sudah berkumpul di bandara akan melakukan check-in untuk terbang ke Adelaide. Sangat penuh guys, rame full. Dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan Pasar, penerbangan dengan batik direct langsung ke Adelaide sekitar jam 00.45 waktu Indonesia bagian tengah. Kayak begini malam-malam ini jam 11 malam ramainya kayak gini. Rencana penerbangan jam 00.45. Yang perlu diperhatikan dalam mengantre di imigrasi adalah jalur untuk warga negara Indonesia ada tersendiri, sehingga jangan mengikuti jalur warga negara asing sehingga akan memperlambat antrian kita. Udah siap kita mau berangkat ke Australia? Dini hari ya, jadi anak-anak pada ngantuk. Ya, itu mas, bye-bye. Ini biasanya mereka sudah tidur ya, jadi ini sekitar jam 12 ya? Jam 11. 11 hampir 12 malam nih. Halo guys, kita mau kemana guys? Sudah, ada di belakang. Persiapan kita akan berangkat ke Adelaide, Australia. Rombongan 11 orang.